Khotbah di siang hari ini kita ambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketujuh, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, khotbah di siang hari ini saudara, tema perikop adalah mencari keselamatan. Mencari keselamatan saudara-saudara. Nah, di ayat ini saya akan mengupas dalam 4 bahagian. Yang pertama adalah jalan. Kedua adalah kebenaran. Ketiga adalah hidup. Keempat adalah Bapa. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini betul-betul, saya akan kupas di dalam 4 bagian. Yang pertama, Yesus katakan, "Akulah jalan." Akulah jalan. Nah, apa yang dimaksudkan jalan ini? Maksudnya jalan ini, jalan menuju ke kota itu banyak saudara. Bisa dari kiri, dari sana, bisa dari kanan. Atau dia bisa juga jalannya lurus, jalannya yang bagus. Tetapi agak jauh, ada juga jalan yang pintas, shortcut, lebih dekat. Tetapi mungkin jalan itu agak jelek, atau berlobang-lobang, atau dia menurun gunung, menurun ke sana ke situ. Kita tidak tahu. Inilah maksudnya jalan. Maka kalau kita mau pergi ke kota, yang pertama kita harus pikirkan, kita harus jalan lewat mana. Nah ini, walaupun jauh, tetapi kalau tujuannya itu kita mau menuju ke sana, kita tidak ada mendapatkan persoalan karena kita mau menuju ke sana. Jadi kalau orang itu mau menuju ke sana, berarti jalannya dia sudah tahu. Nah di sini kita mengetahui bahwa Yesus katakan, "Akulah jalannya kalau engkau mau pergi ke rumah Bapakku." Bukan kepada orang lain. Melalui jalan kepada Yesus. Karena jalan kepada Yesus itu jalan untuk tujuan kemana? Menuju ke surga. Bukan kita pergi ke kota lain atau ke kota mana. Tapi jalan yang Tuhan katakan, Yesus katakan ini, "Akulah jalannya untuk menuju ke rumah Bapa di surga." Ini. Jadi tidak ada jalan lain saudara. Hanya melalui Yesus yang kita sembah. Yang kita agungkan di dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksudnya jalan. Sebagai kita agama Kristen dalam kita mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang kita tahu. Dia adalah anak Allah. Dia lahir sebagai manusia. Nah, Yesus declare kepada kita, "Akulah jalannya," dia bilang. Bukan jalan melalui Musa atau mungkin jalan melalui Elia, tetapi sini Yesus katakan, "Akulah jalannya." Nah, ini. Jadi kita harus tahu saudara-saudara bahwa Yesus adalah jalannya. Jadi kita tidak pikir, mungkin melalui orang lain kita bisa dapat ke surga. Tidak bisa kita pikir begitu saudara. Karena di sini jelas-jelas Rasul Yohanes katakan di dalam ayat 14. Kata Yesus pada, "Akulah jalannya." Nah, kita bisa lihat. Melalui jalan ini kita bisa lihat juga di 1 Timotius 2 ayat 5. Apa dikatakan situ? "Karena Allah itu esa. Dan esa pula dia menjadi pengantara
antara Allah dan manusia. Yaitu manusia siapa? Kristus, Yesus anaknya. Nah, jadi dengan kata lain, Yesus katakan, aku jalannya menuju ke rumah Bapa di surga. Berarti yang dikatakan Timotius di sini adalah pengantaranya ke rumah Allah itu melalui siapa? Ya melalui Yesus. Ini yang dimaksudkan. Timotius berkata, dia yang menjadi pengantar antara Allah dan manusia. Jadi saudara kita mengetahui bahwa Yesus declare tadi bahwa dialah jalannya. Nah, di Timotius juga dikatakan dia sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu manusia? Yaitu manusia Kristus Yesus, anaknya. Jadi jelas di sini saudara-saudara bahwa kita mau ke rumah Bapa, kita harus mulai anak yang namanya Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Ini, haleluya. Anak yang bernama Yesus Kristus. Karena mau menuju ke rumah Bapa, itu kita harus melalui pengantara. Tidak hanya langsung saudara langsung pergi berangkat ke surga. Tidak saudara. Ada melalui pengantara. Pengantara itu adalah anak yang tunggal, Yesus Kristus. Ini. Kita bisa lihat juga di Lukas 23. Lukas 23 ayat 43. Jadi Lukas 23 ayat 43 apa yang dikatakan di situ? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh haleluya. Ini Rasul Lukas di Injil Lukas menyatakan di dalam Lukas 23:43. Ini dikatakan kepada siapa? Karena pada waktu itu di Golgota 3 orang di situ berada di Golgota. Bahwa 2 penjahat bersama-sama dengan Yesus. Dan seorang penjahat menghujat, kalau engkau anak Allah, engkau selamatkan dirimu serta kami. Tetapi yang satu berkata, kita ini berdua orang berdosa, orang penjahat. Patutlah kami dihukum. Tetapi dia ini adalah anak Allah, dia tidak patut dihukum. Dan dia katakan kepada Yesus, jikalau engkau pergi ke rumah Bapa, jangan lupa kepada saya. Yesus katakan di ayat Lukas 23 ayat 43, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Nah coba lihat. Jadi hari itu Yesus pergi bersama-sama dia ke rumah Bapa di Taman Firdaus. Nah, menurut tanggapan saya, di dalam eranya Yesus perjanjian baru, hanya dialah satu-satunya orang yang masuk ke surga bersama-sama Yesus. Yesus membawa dia bersama-sama dengan dia. Karena Yesus katakan di situ kan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Coba lihat. Siapa di dalam eranya Yesus yang sudah pergi ke surga kita belum tahu. Tetapi pada saat itu kita mengetahui penjahat itu dikatakan oleh Yesus, engkau bersama-sama aku. Ini. Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, mungkin Musa sudah bersama-sama di surga bersama Bapa, Elias juga begitu. Jadi kita harus mengetahui bahwa di dalam eranya Yesus hanya ini penjahat. Dia adalah orang penjahat besar, kaliber besar. Dia bukan orang kudus. Dia pembunuh, penculik, perkosa. Dia adalah penjahat besar. Tetapi imannya kuat, percaya bahwa inilah dia anak Allah. Jadi dia katakan kepada Yesus, kalau engkau pergi ke rumah Bapa di surga, jangan lupa kepada saya. Ini.
Yesus terus menjawab, hari ini pun engkau berada bersama aku di Taman Firdaus sana. Coba lihat. Karena apa? Iman percaya dia. Kalau iman percaya dia terjadi, kenapa juga kita tidak terjadi? Kita saja bisa percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah anak Allah. Kita juga bisa pergi ke rumah Bapa. Dan Yesus juga katakan, aku pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat di sana. Dan aku akan kembali membawa semua orang-orang bersama-sama di rumah Bapa. Yesus sudah katakan. Tetapi inilah yang dikatakan tadi, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, inilah jalan yang pertama yang saya kupas kepada saudara-saudara, bahwa ke rumah Bapa hanya melalui Yesus. Nah, di Yohanes 14 ayat ketiga, di situ apa dikatakan? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Coba lihat. Jadi sebelum kita naik ke sorga, Yesus sudah pergi ke rumah Bapa. Dia telah menyediakan tempat untuk kita, saudara. Ini di kitab Injil Yohanes 14 ayat 3 dia katakan, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Berarti kalau Yesus akan membawa kita ke sana, ini bisa muat untuk kita semua, saudara. Itu tempatnya luas, lebar. Bukan cuma 100 orang, 200 orang, tidak, saudara. Itu untuk kita semua, karena firman-Nya di sini dikatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Mu itu siapa? Ini kita semua. Bukan 1 orang atau 2 orang, saudara. Oleh sebab itu, kita harus hidup mengikuti firman-firman Tuhan. Dia punya law. Jadi kita harus hidup yang wajar di mata Tuhan, yang kudus, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat yang tidak layak di hadapan Dia, tetapi kita hidup kudus. Dan Dia akan datang membawa kita ke tempatnya di sana, supaya kita bersama-sama Yesus dan Bapa di sorga bersama-sama dengan kita. Wah, sungguh indah. Kita akan dibawa sama Yesus ke tempatnya di rumah Bapa. Dia sudah janjikan di sini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, tempatnya Yesus di mana? Kita tahu sekarang tempatnya Yesus adalah di sorga. Dia telah menjanjikan kita. Dia sudah pergi, dia sudah berada di sana. Itulah sebabnya kita umat di dunia ini menunggu kedatangannya yang kedua kali, supaya Yesus akan membawa kita bersama-sama ke rumah Bapa di sorga. Ada amin, saudara? Amin. Ini. Jadi kita sekarang dan saat ini kita menunggu. Kita harus siap bahwa Yesus akan datang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mengetahui bahwa kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Nobody knows when Jesus Christ coming the second time. Nobody knows. Hanya yang tahu adalah Bapa Dia di sorga. Kita tidak tahu, saudara, kapan Yesus datang. When He'll come back to the second time. Kita tidak tahu. Karena apa? Itulah sebabnya kita harus siap berjaga-jaga, sama dengan dikatakan di firman, pencuri datang di malam hari untuk membunuh, membinasakan, menghancurkan. Kita tidak tahu kapan pencuri datang. Apakah saudara tahu? Oleh sebab itu kita bersiap-siap. Kita mengunci rumah kita. Pintu-pintu di-lock, semua dikunci. Supaya pencuri tidak masuk. Sama dengan halnya kita sekarang. Kita harus siap hati kita. Buka hati kita. Bahwa Lord, ini hatiku Tuhan, menunggu kedatangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan datang yang kedua kali. Mengambil kita pulang ke rumah Bapa
bersama-sama dengan engkau. Nah, yang kedua, saya tadi katakan dikupas dalam 4 bagian. Sekarang yang kedua adalah kebenaran. Jadi tadi yang pertama dia bilang, aku adalah jalan dan kebenaran. Nah sekarang kebenaran. Apa yang dimaksudkan kebenaran, saudara? Kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Ia berkorban untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Pada hari yang ketiga, ia bangkit kembali, naik ke surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Bapa dia. Dia adalah manusia yang benar sebagai Tuhan di dunia. Oleh sebab itu dia benar, saudara. Kita mengetahui. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan situ, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi apa? Menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Firman ini. Jadi Yesus pada mulanya di ayat yang pertama adalah firman. Tetapi ini dari Rasul Yohanes. Di Rasul Matius, Rasul Lukas, Markus, dia mengetahui bahwa Yesus lahir dari anak Maria. Dari Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi versi daripada Yohanes, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu sudah diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang dimaksudkan tadi, yang kedua adalah kebenaran. Jadi saya bagi dalam 4 bagian ini, sekarang yang kedua adalah kebenaran. Jadi dia bilang, sebagai anak tunggal penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena Yesus ini adalah benar, saudara. Dia lahir dengan tidak ada dosa. Lahir kita semua umat Kristen mengetahui di mana dia lahir. Karena dia ini adalah satu-satunya anak yang tunggal. Allah kita tidak mempunyai 2 anak, saudara. Hanya satu dikatakan di sini, yang tunggal, anak yang tunggal. Nah itu, jadi kita harus mengetahui benar-benar bahwa Yesus ini adalah anak yang tunggal. Ada amin di sini, saudara. Itu yang kedua maksudnya kebenaran. Nah, kita bisa lihat juga di Mazmur 86 ayat 11, apa dikatakan di situ? Tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Nah, ini lihat. Ini yang dikatakan Raja Daud kepada Yesus, kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Raja Daud ini berbicara kepada Tuhan. Dia mengetahui perbuatan-perbuatan dia yang tidak layak di mata Tuhan. Jadi dia berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu yang ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Nah itu dia bilang, aku hidup menurut kebenaranmu. Dia minta kepada Bapa, tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan. Raja Daud katakan, bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Oh haleluya. Daud berbicara sangat keras ini. Dia sangat-sangat minta kepada Tuhan bahwa dia tahu perbuatannya tidak baik, perbuatannya tidak layak. Saudara-saudara mengetahui semua perbuatannya ketika dia mengambil istri orang, Batseba, saudara-saudara tahu. Makanya dia berdoa, dia minta ampun. Dia bilang, Tuhan tunjukkanlah jalan kepadaku.
supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Jadi dia mengaku dosa dia mau hidup yang benar. Karena dia sudah tahu bahwa dia hidup tidak baik. Dia mempunyai pikiran-pikiran yang tidak baik. Sehingga dia mengambil istri orang. Ini. Saudara tahu ceritanya kan? Itu. Jadi keselamatan ini betul-betul kita kupas. Karena apa? Kita mau menuju cari keselamatan. Menuju ke rumah Bapa di sorga, saudara. Ini. Nah, yang ketiga adalah hidup. Tadi yang katakan pertama jalan kebenaran dan hidup. Nah, apa yang dimaksudkan hidup di sini? Kita bisa lihat di kitab Amsal 11 ayat 19 apa yang dikatakan situ. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, coba lihat, menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian. Ini kitab Amsal 11 ayat 19. Dikatakan di sini, siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati. Jadi engkau benar harus hidup kebenaran yang sejati, saudara-saudara. Ini karangan di kitab Amsal ini kebanyakan ini dari Raja Daud dan Raja Salomo yang berbicara di sini. Karena mereka sudah tahu perbuatan-perbuatan mereka, saudara. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Jadi kalau kita berpegang di dalam kebenaran kita menuju hidup yang baik. Itulah maksudnya tadi saya katakan yang ketiga adalah hidup. Tetapi dikatakan di sini lagi. Siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kita takut. Nah, Raja Daud mengerti bahwa perbuatan dia adalah tidak baik. Bukan kebenaran. Tetapi siapa mengejar kejahatan, dia menuju kematian. Tetapi Raja Daud minta ampun kepada Tuhan. Dia katakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Nah ini. Jadi siapa mau berpegang pada kebenaran sejati, dia akan menuju hidup. Dan dia tidak dikejar oleh kejahatan. Tetapi dia menuju kematian kalau dia mengejar kejahatan, saudara. Jadi kita harus hati-hati di sini, saudara. Kita mengejar kejahatan, kita menuju kematian. Nah ini yang dimaksudkan di kitab Amsal 11 ayat 19. Tetapi yang dikatakan ini karena kita berpegang mengejar kejahatan karena apa? Kita tetap masih berpegang kepada daging kita. Daging adalah kejahatan, saudara. Daging. Jadi kita harus hati-hati mengejar kejahatan menurut daging kita. Jangan, saudara. Kita akan menuju kematian. Kita akan dihukum oleh firman Tuhan Yesus Kristus kalau dia datang yang kedua kali. Nah, kita bisa lihat juga di 1 Petrus 2 ayat 24. Apa dikatakan di situ? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Haleluya. Yesus mati di kayu salib, saudara. Memikul dosa-dosa kita. Ini. Tetapi yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bulu-bulunya kami telah sembuh. Ini. Jadi saudara-saudara, Yesus sendiri mati telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Tiada seorang pun yang mau mati untuk kita, saudara. Mungkin walaupun dia pejabat atau dia presiden, tidak mau dia mati untuk kita, saudara. Tetapi dia mau mati untuk kita adalah siapa? Tuhan Yesus kita. Dia mau mati untuk kita. Selain dari itu,
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah ini saudara, Yesus mati di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maksudnya kita disembuhkan segala dosa-dosa kita. Kita telah disembuhkan. Dia bayar di kayu salib mati. Supaya kita mengetahui bahwa tidak ada orang yang mau mati untuk kita. Kecuali Tuhan Yesus yang penuh pengasihan. Mau mati kepada kita. Oh, firman ini sangat juga keras saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, haleluya. Nah, kita masuk di dalam bagian yang keempat adalah Bapa. Yang saya katakan tadi saya bagikan dalam 4 bagian. Yang sekarang adalah Bapa. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang di sorga. Kita juga mengetahui bahwa kita juga mempunyai Bapa di dunia ini. Tetapi ini yang maksudkan adalah Bapa adalah yang maha tinggi di sorga. Bapa segala dari Bapa. Tuhan Yesus pun mempunyai Bapa dia. Nah ini. Jadi kalau dikatakan yang pertama tadi kan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah Bapa ini adalah Tuhan Allah kita. Bapaknya Yesus. Bapaknya kita juga. Kita anggap dia sebagai kita punya Bapa orang tua. Nah ini. Jadi inilah yang dimaksudkan tadi. Bapa yang keempat. Yang maha tinggi. Tuhan yang kita sembah. Bapa kita. Bapa dari segala semua manusia. Ini. Dalam agama Israel dikatakan Yahweh. Atau Yehova disebut Bapa. Yang pencipta. Yang memberi hukum. Dan pelindung. Inilah Bapa kita. Kita selalu mengatakan kita bilang. Tuhan Bapa adalah pelindung kita. Tuhan Bapa kita adalah benteng kota kita. Karena kita tahu. Dia maha pengasih. Maha pelindung. Ini saudara-saudara. Kita mengetahui. Ini yang maksudnya tadi. Yang keempat saya bagi Bapa. Di Yohanes 10 ayat 30 apa dikatakan di situ? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi maksudnya Yesus ini bicarakan di ayat ini. Aku dan Bapa adalah satu. Karena Yesus datang ke sorga ini. Tujuannya adalah dari Bapa. Dia lahir di dunia ini rencana Bapa. Dia tidak mempunyai, Maria tidak mempunyai perhubungan sama suaminya. Tetapi dia lahir dari kedua Roh Kudus. Karena rancangan Bapa. Jadi Bapa dan aku katanya satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Oh haleluya. Haleluya. Nah, saya lihat lagi di sini dikatakan di Lukas 23:46. Apa dikatakan situ? Yesus berkata, Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini sewaktu Yesus mati di kayu salib, dia memanggil Bapanya. Dalam Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia bukan panggil siapa-siapa saudara. Dia panggil Bapanya. Karena dia tahu Bapa dan aku adalah satu. Lukas 23 ayat 46. Yesus berseru dengan suara nyaring. Suara nyaring di Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini saudara. Ini sewaktu dia mengeluh. Sewaktu di kayu salib. Sewaktu Yesus akan meninggalkan dunia ini. Terakhir di kayu salib.
Dia katakan, ini kalau kita lihat di perkataan yang ketujuh, karena sewaktu Yesus mati kayu salib, dia mengeluarkan kata-kata 7 kali. Ini kata yang ketujuh. Kata yang pertama disebutkan juga Bapaknya. Dia panggil namanya. Dia bilang, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Itu perkataan pertama waktu Yesus mati di kayu salib. Nah, di Lukas 23 ayat 46 itu juga dikatakan. Yang ketujuh sewaktu dia mengeluarkan kata-kata. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Coba lihat. Ini kata yang terakhir dia bicarakan. Nah, inilah khotbah di siang hari ini yang dimaksudkan tema perikop ini adalah mencari keselamatan. Nah, kunci dari khotbah di siang hari ini di Yohanes 6 ayat 40. Ayat penutup khotbah di siang hari ini dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membagikannya pada akhir zaman. Haleluya. Ini kunci dari khotbah di siang hari ini. Yohanes 6 ayat 40. Wow. Saya bacakan sekali lagi. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oh, haleluya, haleluya. Inilah khotbah di siang hari ini. Kita sama-sama telah mendengar dan kita saling membagikan satu sama lain supaya kita mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jemaat sekalian, bahwa inilah diperintahkan Tuhan. Berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman di siang hari ini, serta memelihara dan baiklah di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa.